Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thayyiban barakat fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar brothers and sisters semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Libur ya, tanggal merah kan? Ya, libur ya. Alhamdulillah masih pada bisa hadir. Ada yang masih nyangkul tanggal merah? Oh anda, libur semua alhamdulillah. Libur, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga waktu yang luang sehingga kita semua bisa hadir di sini sekarang walaupun dalam kondisi tanggal merah, dan juga salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada siapapun yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini di tahun keempat, mungkin udah masuk tahun kelima sekarang kita ini sebenarnya ya. Ramadan ini tahun kelima. Tahun kelima ya, hitungan hijriyah kita udah tahun kelima nih, Masya Allah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan insya Allah ini terakhir di bulan Syaban pada Syaban ya. Berarti kajian Rabu malam terakhir ya? Iya. Sebelum Ramadan insya Allah. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Dan setelah bersyukur kepada Allah, juga tentunya kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Yang pertama kepada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yang juga kemudian Takmir Masjid Agung Al-Azhar, dan juga Kajian Islam Asia alumni Sekolah Islam Al-Azhar, dan seluruh pihak yang telah membantu kita untuk bisa menikmati sajian ilmu di tempat ini. Terus ada yang rutin hadir Rabu malam, acukan tangan? Yang reguler Rabu malam datang ke sini, minggu lalu lah datang gitu, atau dua ada dalam. Yang pertama kali ikut kajian Rabu malam? Boleh? Pertama kali datang ke sini Rabu malam ini? Ada? Baik. Lumayan, Masya Allah. Yang gak ngacung kadang-kadang hadir. Berasa lebih terang ya? Berasa lebih terang nggak? Iya, lebih terang. Alhamdulillah. Renovasi masjid terus berlangsung dan semoga saat Ramadan lebih nyaman ya. Insya Allah Ta'ala lebih terang, wajah-wajah ganteng soleh-solehannya kelihatan ya, Masya Allah. Terang, udah lebih terang, tinggal lebih dingin nih. Insya Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur atas tempat yang nyaman ini sehingga kita bisa lebih mudah belajar, Alhamdulillah. Oleh karena itu sangat patut kita syukuri. Dan juga Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan guru kita, Alhamdulillah. Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai Habibullah Ta'ala, yang telah jauh-jauh ya dari Jember ya. Iya, dari Jember. Aktivitas beliau di Jember, Masya Allah. Dan mungkin Haril bisa dibacakan sedikit profil beliau. Tafadhol. Iya, beliau ini seorang dokter ya sebenarnya, Ustadz kita. Jadi lengkapnya namanya Dr. Abdullah Rai, LCMA. Beliau itu lulusan dari Universitas Islam Madinah. Jadi mesti buka kebetan nih karena banyak banget prestasi beliau, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dengan hafalan yang cetek begini mesti ngafalin prestasi beliau ini tantangan banget, challenge banget. Jadi beliau gak usah dihafalin bro. Iya makanya ngebet aja nih ada nih. Beliau lulusan Universitas Islam Madinah dan S1 dari Fakultas Hadis, dan S2-nya juga di Universitas Islam Madinah dari Fakultas Dakwah jurusan Akidah, dan juga mengambil S3 dari universitas yang sama yaitu Universitas Islam Madinah Fakultas Dakwah jurusan Akidah juga. Beliau telah berguru kepada para ahli ilmu, para ulama di Madinah dan juga di Saudi Arabia ya, yaitu diantara ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, dan juga ada Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, dan juga Profesor Dr. Abdul Razak. Masya Allah banyak-banyak ini ya. Hafizahumullahu ta'ala.
Dan buat yang pernah umroh sekitaran tahun 2000 Terakhir 2017. Iya, 17. 2017 Beliau akhir bersama Ustadz Firanda hafizahullah taala mengisi kajian rutin di sana di Masjid Nabawi. Jadi mengisi majelis kajian ilmu di Masjid Nabawi di Kota Madinah bahasa Indonesia. Jadi kalau yang belum tahu gitu, wow gitu ya, kaget gitu. Ada bahasa Indonesia di sana dalam masjid. Bukan yang di halamannya pakai selfie tongsis, enggak gitu ya. Beneran resmi dari kerajaan gitu. Emang untuk jamaah kita gitu, jamaah Indonesia, jamaah Malaysia. Gitu. Dan sekarang beliau telah kembali ke tanah air dan melanjutkan aktivitas di SDJ. Banyak juga kegiatan dakwahnya masih Masya Allah banyak. Beliau sekarang menjadi dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Dan juga masih di anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad ya. Nah, dan sekarang juga kajian kita diliput oleh Fatwa TV ya. Masya Allah. Iya, Fatwa TV, Masya Allah. Baik. Dan juga ini yang menurut pribadi personal Anda ini fenomenal juga nih. Beliau adalah pembina dan pemateri HSI, Abdullah Rai. HSI ini adalah halaqah silsilah ilmiah. Ada pesertanya di sini gak? Halaqah HSI. Kan, Kopdar kan. Kopdar jadinya nih ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada DO-nya HSI gak di sini? Ya gitu dong. Ada DO bener ada DO soalnya. Jadi belajarnya emang walaupun online pakai grup WhatsApp, tapi lumayan gitu peraturannya ketat di grup. Apalagi sekarang udah admin yang bisa posting, anggota nggak boleh posting. Ada grup diskusi, postingnya nggak boleh macem-macem gitu. Masya Allah. Informasinya disiplin, ketat. Belajar ya. Insya Allah. Dan kalau pengen gabung, tunggu informasi berikutnya. Iya, sabar. itu juga. Masya Allah. Yang mau daftar banyak sekali tetapi terbatas. Oleh karena itu tunggu saya infonya ya. Iya. Oleh karena itu kita akan manfaatkan momen yang berharga ini untuk bisa menimba ilmu dari beliau, hafizahullah ta'ala. Dengan tema yaitu apa? Pemuda dan Ramadan. Masya Allah, pemuda semua ya. Pemuda semua insya Allah, dan insya Allah akan Ramadan 45 hari lagi. Insya Allah ta'ala. Insya Allah. Dan juga sedikit izin informasi seperti biasa, kajian Rabu malam akan libur dan kita akan bertemu pada 2 kali di bulan Ramadan ya. Tanggal 12 dan 19 Mei insya Allah ta'ala dengan meet and greet Ramadan. Dan terus silakan, terbuka sekali peluang amal soleh kepada antum semua untuk bisa berpartisipasi baik itu doa maupun support yang lainnya insya Allah. Baik, silakan. Oke, kita akan langsung saja ya. Iya, langsung kita memanfaatkan waktu. Baik, siapkan, luruskan niat, siapkan catatannya. Kita akan banyak sekali menimba faedah ilmu dari beliau. Baik. Insya Allah ta'ala. Baik, kita akan langsung saja undang guru pada kita. Al-Ustadz, kami persilakan untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Fayatafadhol masykur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat ya Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustaz? Perjalanan ke sini? Gak macet ya hari ini ya Ustaz? Kabarnya kena macet tadi ya Ustaz ya? Macet tadi. Macet, Masya Allah sampai jalan kaki bener Ustaz tadi Ustaz? Sempat jalan kaki. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita langsung mulai aja Ustaz. Ya. Oke Ustaz, dengan pemuda dan Ramadan. Falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di masjid yang berbarakah ini insyaallah dalam rangka bermajlis ilmu, majelis yang tidak akan celaka orang yang masuk di dalamnya dan tidak akan rugi orang yang masuk di dalamnya.
para ikhwan sekalian dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah sebagian besar pemuda di sini ya. Dan juga yang merasa masih muda. Baik. Kenapa di sini kita mengkhususkan pemuda dalam kajian kali ini? Bukan berarti yang tua nggak boleh datang, ya. Tapi masa muda ini adalah masa yang ada perhatian tersendiri dari agama ini. Yang jelas kita tahu bahwasanya masa muda ini adalah masa keemasan, masa di mana kita memiliki kekuatan yang penuh dan kita memiliki waktu yang cukup luas. Berbeda dengan orang yang sudah tua, maka dia akan semakin lemah dan dia memiliki kesibukan yang banyak, khususnya di dalam masalah dunia. Oleh karena itu, agama Islam ini memiliki perhatian yang besar terhadap para pemuda. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Hendaklah engkau manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Belum menyebutkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antara 5 perkara tadi, yang pertama kali beliau sebutkan adalah gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini yang nomor 1 sebelum yang lain. Setelahnya beliau mengatakan, wasihhataka qabla saqamik wa ghina'aka qabla faqrik wa faraghaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu, gunakan masa kayamu sebelum miskinmu, gunakan waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan gunakan kehidupanmu sebelum kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Para ulama menjelaskan di sini disebutkan tentang keutamaan masa muda. Dari sisi bahwasanya Nabi SAW mendahulukan perkara ini sebelum 4 perkara yang lain. Gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian sisi yang kedua, di dalam hadis ini belum menyebutkan gunakan kehidupanmu sebelum kematianmu. Dan masa muda adalah bagian dari kehidupan kita. Masa muda adalah bagian dari kehidupan kita. Kenapa di sini dikhususkan menyebutkan bahwasanya isyarat bahwasanya Islam memiliki perhatian yang khusus terhadap masa muda ini. Sehingga meskipun masa muda masuk di dalam kehidupan kita, karena sangat pentingnya dia, akhirnya dikeluarkan dan dikhususkan. Bahkan dinomor satukan sebelum yang lain. Maka ketahuilah, ya ayyuhas syabab, para pemuda sekalian, Islam ini sangat memperhatikan masa muda ini. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan SAW, dan ini juga menunjukkan tentang
pentingnya masa muda yang sedang antum berada di dalamnya ini. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Jadi antum nanti dan kita semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Dan masing-masing akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Dan tidak akan bergerak dua kaki kita dari tempatnya sampai ditanya tentang 4 perkara ini. Taib. Apakah 4 perkara tersebut? Beliau mengatakan an umrihi fima afnah. Perkara yang pertama ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Umur yang sudah Allah berikan ya selama 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Untuk apa dia gunakan? Karena ini adalah nikmat. Waktu luang, umur itu adalah nikmat. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Dan akan ditanya tentang masa mudanya. Untuk apa dia habiskan? Umur secara umum, kehidupan kita secara umum adalah nikmah. Tapi dikhususkan di sini dengan masa muda. Dan dia adalah bagian dari kehidupan kita. Bagian dari umur kita. Tapi dikhususkan oleh Allah SWT akan ditanya masing-masing dari kita tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Ini bukan hanya kita berbicara dengan antum yang masih muda, termasuk yang sudah sepuh sekalipun. Ini menunjukkan tentang bagaimana perhatian Islam terhadap masa muda ini. Sampai di hari kiamat, di antara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah SWT bagi kita semuanya adalah tentang masa muda ini. Untuk apa kita gunakan? Barulah setelah itu beliau mengatakan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Para ikhwah dan juga para akhwat, khususnya para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari 2 hadis ini kita menyadari tentang pentingnya masa muda. Sekali lagi, karena di masa-masa inilah kita memiliki kekuatan yang penuh. Belum banyak orang yang penyakitan ketika masih muda. Ya, penyakit yang bermunculan ketika seseorang sudah berumur ya 40 tahun, 35 tahun. Tapi kalau masih muda, biasanya jarang di antara mereka yang sakit. Dan sekali lagi, mereka masih memiliki banyak waktu. Oleh karena itu, orang yang demikian keadaannya, dari sisi kekuatan dia masih memiliki kekuatan yang cukup, dan dari sisi waktu dia juga memiliki waktu yang cukup. Harusnya orang yang demikian bisa menggunakan 2 kenikmatan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menggunakan masa muda ini dengan baik. Dengan kenikmatan yang Allah berikan tadi. Waktu yang luas, tidak banyak kesibukan. Kemudian yang kedua, dia memiliki kekuatan, memiliki tenaga. Dan kita harus menyadari bahwasanya waktu muda ini adalah waktu untuk menanam. Dan kelak
kita akan memanen sesuai dengan yang kita tanam sekarang. Kalau kita di masa muda ini menanam dan memanfaatkan masa muda ini dengan kebaikan, maka kita akan memanennya ketika nanti kita sudah tua. Silakan antum bertanya dengan orang yang lebih tua daripada antum, kepada bapak, kepada mbah, atau kepada siapa saja. Ya, maka mereka akan mengucapkan insyaallah kesimpulan yang sama. Orang yang bahagia di masa tua adalah orang yang bisa memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Wasa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Alhamdulillah antum masih muda. Ya, masih ada banyak kesempatan. Dan antum melihat orang yang lebih tua daripada antum. Tanya kepada mereka bagaimana mereka dahulu memanfaatkan masa mudanya. Ya. Jangan sampai kita menyesal. Sekali lagi as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Adapun orang yang celaka, maka dia adalah orang yang orang lain mengambil pelajaran dari musibah yang menimpanya. Ini orang yang celaka. Baik, bagaimana para salaf dan para pendahulu kita, mereka dahulu memiliki perhatian terhadap para pemuda. Mereka juga menyadari dan membaca hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Seorang sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu saat beliau pernah melihat beberapa pemuda. Kemudian beliau mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melihat di depannya para pemuda, kemudian beliau mengatakan, marhaban, selamat datang bagi orang-orang yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat berwasiat tentang para pemuda. Itu kita disuruh untuk memperhatikan mereka. An-nuwasi'a awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nuwasi'a lakum fil majlis. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kami, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meluaskan bagi kalian majelis. Bukan mengusir mereka dari majelis, justru gembira dengan kedatangan para pemuda di majelis-majelis ilmu. Luaskan bagi mereka, berikan mereka kesempatan untuk bermajelis. Wa an nufahimakum al-hadith. Dan beliau juga berwasiat kepada kami untuk memahamkan kalian tentang hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka memperhatikan wasiat Nabi, karena Nabi SAW berwasiat supaya kita memiliki perhatian yang besar terhadap para pemuda, maka mereka juga demikian melakukan. Dan alhamdulillah dari pihak mana ini? Ya, Rabanians. Ya. Ini memiliki perhatian yang khusus untuk antum, ya para pemuda sekalian, dan kita tadi sudah mendengar ya pemaparan dari beliau-beliau bagaimana kegiatan-kegiatan ya untuk para pemuda. Maka ini adalah kegiatan yang muwaffaq, yang insyaallah yang bermanfaat ya, sehingga kita harapkan kegiatan seperti ini terus dipupuk dan dilanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, fa innakum khulufuna, karena sesungguhnya kalian wahai para pemuda adalah yang melanjutkan kami. Ya, yang sudah tua, saya belum tua kayaknya ya. Yang sudah tua atau menjelang tua ini mereka akan segera
yang berpindah, ya, berpindah keadaan, berpindah alam. Yang menggantikan mereka ya antum, para pemuda. Makanya tidak heran kalau agama ini dan syariat ini sangat memperhatikan tentang masalah pemuda ini. Kemudian beliau mengatakan, fa innakum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Karena sesungguhnya kalian adalah yang akan menggantikan kami dan kalian adalah ahlul hadith setelah kami. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri ini, apabila beliau mendatangi seorang pemuda, beliau mengatakan, ini saking semangatnya beliau untuk mengajarkan pemuda, senang kalau bertemu dengan pemuda. Ya bana akhi, idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastayqin. Wahai anak saudaraku, yang memanggil seorang pemuda dengan panggilan yang baik, panggilan yang isinya adalah rasa sayang dan juga rasa cinta. Apabila engkau ragu-ragu di dalam sebuah perkara, yaitu tidak tahu tentang suatu perkara di dalam agamanya, fasalni, maka tanyalah kepadaku. Hatta tastayqin, sampai engkau merasa yakin, yaitu hilang keraguan. Fa innaka in tansarif 'alal yaqin ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala syak. Karena sesungguhnya engkau pergi dariku dalam keadaan yakin, yaitu di atas ilmu, itu lebih saya senangi daripada engkau pergi meninggalkan diriku dalam keadaan engkau masih ragu-ragu. Ini juga menunjukkan tentang perhatian Abu Sa'id Al-Khudri terhadap pemuda, ingin mengajari beliau dan ingin menghilangkan dari diri pemuda mungkin segan, malu untuk bertanya. Maka beliau ingin mendorong dia dan menganjurkan dia bahwasanya dia meninggalkan majelis dalam keadaan berilmu, dalam keadaan yakin, dalam keadaan paham, itu lebih dia senangi daripada dia meninggalkan majelis dalam keadaan dia ragu dan tidak memahami agamanya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Ya, athar Abu Sa'id Al-Khudri ini disebutkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Baik, Al-Khatib Al-Baghdadi beliau meriwayatkan dari Malik bin Dinar, seorang salaf. Beliau mengatakan, yaitu Malik bin Dinar ini mengatakan, innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada di masa muda. Atau sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda. Ini ucapan Malik bin Dinar, dan ini adalah peringatan yang dahsyat dari seorang salaf, yaitu Malik bin Dinar, menunjukkan tentang pentingnya masa muda ini. Dan dia adalah masa yang penuh dengan kebaikan apabila seorang pemuda bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan ini tidak lama. Ya, masa muda ini tidak lama, akan segera berlalu. Yang bisa memanfaatkan masa muda ini dengan baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, antum lihat dan tanya para ulama yang sekarang sudah menjadi syekh, sudah menjadi imam. Antum tanya bagaimana mereka di masa mudanya. Maka rata-rata mereka adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan masa muda ini dengan baik. Bukan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu muda, ya, dengan hura-hura mengikuti hawa nafsunya. Baik. Jadi beberapa athar dari salaf tadi menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya masa muda di dalam agama Islam ini. Di dalam athar yang lain,
dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini juga seorang salaf dan dia adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Satu angkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah berbicara dengan para pemuda dan mengatakan, ya ma'syarasy syabab, iqtanimu falamma qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah wa inni la aqra'u al-baqarata fi raka'ah wa inni la asumu ashhura al-hurum wa thalathata ayamin min kulli syahrin wal itsnaini wal khamis thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini berkaitan dengan beribadah dan masa muda. Di sini Abu Ishaq As-Sabi'i ingin menekankan kepada para pemuda tentang pentingnya beribadah di masa muda. Beliau mengatakan, wahai para pemuda, manfaatkanlah, katanya. Ya ma'syarasy syabab, manfaatkanlah, gunakanlah. Kemudian beliau menceritakan bagaimana beliau dahulu di masa muda. Dan sekarang beliau menjadi seorang ulama besar, bahkan guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Didatangi oleh banyak orang. Lihat bagaimana beliau di masa muda. Beliau menceritakan, tidaklah berlalu sebuah malam kecuali aku membaca di dalamnya 1000 ayat. Tidak berlalu sebuah malam, ini beliau cerita di masa mudanya. Karena masih kuat, ya, masih semangat, masih banyak waktu. Setiap malam beliau membaca 1000 ayat. Tapi Quran berapa ayat? 2000? 6.000. Ya, 6.000 lebih. Tapi berarti kalau semalam 1000, maksudnya di sini kurang lebih ya, bukan pas 6.000 enggak. Kalau semalam 1000 berarti sepekan khatam. Ya, sepekan sekali beliau khatam Al-Quran. Karena satu malam beliau membaca kurang lebih 1000 ayat. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raka'ah. Dan sungguh aku, yaitu di masa mudaku, yang membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat saja. Berdiri yang 1 rakaat, ya, membaca surat Al-Baqarah saja. Taib, kenapa beliau menceritakan ini? Ya, bukan riya, bukan sum'ah. Tapi ingin memberikan semangat kepada para pemuda. Karena terkadang kita sebagai pemuda, ya, tambah semangat kita dan ghirah kita untuk beramal soleh ketika diceritakan tentang amalan atau amal soleh seseorang. Maka beliau menceritakan ini untuk maslahat yang besar, supaya pemuda-pemuda yang ada di depan beliau melihat bagaimana beliau sekarang dan bagaimana beliau dulu di masa mudanya. Bukan orang yang suka berhura-hura, menyia-nyiakan waktu. Tapi demikian keadaan beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa inni la asumu ashhural hurum. Dan sungguh aku berpuasa pada bulan-bulan haram. Di sana ada 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan bulan Muharram. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Ini dinamakan dengan Ashhuru al-Hurum. Dan di 4 bulan ini ibadah di dalamnya diutamakan oleh Allah. Sehingga di 4 bulan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dengan bulan Rajab, ini diutamakan kita untuk banyak beribadah. Di antaranya adalah berpuasa. Beliau menceritakan bahwasanya di bulan-bulan hurum tadi beliau berpuasa.
Jadi selain membaca Al-Quran, di masa mudanya juga beliau adalah orang yang kencang di dalam berpuasa. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan beliau berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang disebutkan bahwasanya keutamanya orang yang menjaga puasa 3 hari selama 1 bulan, maka dia seperti orang yang berpuasa ya setahun atau sebulan. Ya, kalau sebulan karena 3 hari dilipat gandakan menjadi 30. 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. 1 hari berpuasa diberikan pahala oleh Allah ya 10 hari berpuasa. Jadi kalau 3 hari 30 hari atau 1 bulan. Kalau setiap bulan maka seakan-akan dia puasa seterusnya. Ini beliau menjaga puasa ini. Wal itsnaini wal khamis, dan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi para ulama dulu jangan kita kira bahwasanya mereka hanya pinter menghafal Quran atau pandai menghafal hadis-hadis Nabi SAW saja. Tapi mereka mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Semangat menuntut ilmu mereka nomor 1. Ya, murajaah Al-Quran, murajaah hadis. Ya, dan dari sejak muda mereka menyibukkan dirinya dengan ilmu. Dan di dalam masalah amalan, di dalam masalah ibadah mereka juga nomor 1. Itulah para salaf kita. Itulah para pendahulu kita. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Kemudian beliau membaca firman Allah yang ada di dalam surat Ad-Duha, yang artinya, dan adapun dengan nikmat Rabbmu hendaklah engkau ceritakan. Jadi beliau menceritakan tadi min babi tahadduts bi ni'mah. Ya, ingin menceritakan kenikmatan kepada orang lain karena Allah menyuruh yang demikian. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka hendaklah engkau ceritakan. Ya, beliau menceritakan tentang nikmat selama masa muda. Ya, diberikan oleh Allah taufik untuk mencari ilmu agama dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Dan ini bukan perkara yang mudah, dan sedikit orang yang mendapatkan taufik bisa mengumpulkan antara ilmu dengan ibadah. Taib. Di dalam hadis yang lain atau di dalam athar yang lain, ada seorang salaf yang bernama Amr ibnu Maimun. Ini juga seorang salaf. Dia bertemu dengan salah seorang di antara saudaranya. Kemudian beliau mengatakan, "Laqad razaqanillahu al-barihata minas salati kadza wa razaqa minal khairi kadza." Allah telah memberikan rezeki kepadaku tadi malam salat. Jadi para salaf dahulu ketika mereka bisa beribadah, mereka merasa mendapatkan rezeki yang besar. Karena ini adalah rezeki hati. Ya, bukan rezeki itu adalah rezeki yang berupa harta saja. Ketika dia bisa melakukan ibadah, melakukan amal soleh, maka dia merasa ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Ini adalah taufik dari Allah, ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa. Maka beliau ceritakan hal ini kepada orang lain, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, tetapi untuk memberikan semangat kepada pemuda tadi atau orang lain tadi. Taib. Al-Hakim di dalam Mustadrak ketika beliau menyebutkan 2 athar ini, cerita tentang ya Abu Amr As-Sabi'i tadi atau Abu Ishaq As-Sabi'i tadi, dan juga tentang siapa? Amr bin Maimun ini, beliau memberikan komentar. Isi komentarnya, "Farahimallah Amr ibn Ubaid atau Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr ibn Maimun Al-Awdi. Falaqad nabbaha lima yuraghibu syababa fil ibadah." Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati Amr ibn Ubaidillah As-Sabi'i dan juga
Amr bin Maimun Al-Audi. Kenapa beliau mendoakan dengan doa ini? Karena keduanya sudah mengingatkan kita dengan sesuatu yang menjadikan semangat para pemuda untuk beribadah. Ya. Jadi As-Sabi'i tadi, itu Abu Ishaq As-Sabi'i dengan Amr bin Maimun, keduanya mengingatkan kita para pemuda untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Para ikhwah sekalian dan juga para akhwat. Di sana juga ada nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Sengaja kita perbanyak nasihat para salaf untuk kita karena di dalam ucapan-ucapan mereka ini penuh dengan hikmah dan mereka mengucapkan itu dengan ikhlas, beda dengan kita. Ya, sedikit ucapan mereka tapi penuh dengan makna. Dan kita ingin mengajak ya semuanya untuk kembali kepada pemahaman salaf karena Al-Imam Malik bin Anas, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan sesuatu yang baik dengannya awalnya. Jadi kita enggak mungkin jadi baik kecuali dengan sesuatu yang memang menjadi baik dengannya para pendahulu kita dahulu. Dan para salaf mereka menjadi baik dengan Quran dan hadis, dengan pemahaman yang benar. Maka kita ingin melihat bagaimana para salaf kita menasihati para pemuda. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Az-Zuhud. Beliau sering mengucapkan ucapan ini. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirah fatlubuha. فَكَثِيرًا رَأَيْنَا مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ فَأَدْرَكَهَا مَعَ الدُّنْيَا وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا طَلَبَ الدُّنْيَا فَأَدْرَكَ الْآخِرَةَ مَعَ الدُّنْيَا. Beliau memberikan nasihat kepada pemuda dan juga pemudi tentang keutamaan beribadah di masa muda dan mencari akhirat di masa muda. Wahai para pemuda, kata beliau, alaikum bil akhirah. Wajib bagi kalian untuk mencari akhirat. Fatlubuha, maka carilah akhirat. Gunakan masa muda yang sedang antum lalui ini untuk mencari akhirat. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau memberikan sebab. Fakathiran ra'ayna man talabal akhirah fa'adrakaha ma'ad dunya. Banyak sekali kami melihat, dan ini diucapkan oleh Hasan Al-Basri dengan pengalaman beliau, ya, cerita-cerita dan segalanya. Beliau mengatakan banyak sekali kami melihat orang yang memang tujuannya mencari akhirat, kemudian dia mendapatkan akhirat beserta dunianya. Dan ini beliau cerita dari pengalaman beliau. Menasihatkan kepada para pemuda, ya, bahwasanya beliau banyak melihat orang yang di masa mudanya dia mencari akhirat dan ternyata dia mendapatkan itu dan dia plus mendapatkan apa? Dunia. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ya, barang siapa yang akhirat itu adalah tujuan utamanya, ya, barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan utamanya, maka Allah SWT akan mengumpulkan seluruh urusannya. Dan dunia ini akan datang kepadanya mau tidak mau. Ya, dunia ini akan datang kepadanya mau tidak mau, akan digiring oleh Allah kepada orang tersebut. Ini kalau orang tujuan utamanya adalah akhirat. Akhirat dia dapatkan dan dunia akan dia dapatkan. Mau tidak mau akan datang kepadanya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa adrakal akhirah ma'ad dunya.
dan kami tidak melihat, kata beliau, seseorang dia mencari dunia ya di masa mudanya, yang dia pikirkan adalah dunia, dan ini keadaan kita. Ya, orang yang sedang di masa muda maka takut dengan masa depan. Ya, kemudian akhirnya dia mencari dunia dan dia habiskan waktu mudanya untuk mencari dunia. Dia lupakan akhirat. Maka beliau mengatakan, orang yang demikian kami melihat, ya, orang yang demikian keadaannya, dia tidak mendapatkan akhirat, ya, ma'ad dunia, bersama dunianya. Artinya rugi dunia dan juga akhirat. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan setelah tadi, bahwasanya orang yang pikirannya adalah dunia saja, bangun tidur mikirkan dunia, mau tidur mikirkan dunia, ya, mau ibadah pun dia memikirkan dunia, maka Allah SWT akan memecahkan urusannya. Semua urusannya menjadi tidak beres. Keluarganya tidak beres, kesehatannya tidak beres, banyak urusannya yang tidak beres, anak-anaknya juga tidak taat. Kemudian beliau mengatakan, walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu au illa ma qudira lahu. Tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan bagi dia. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya orang yang dia memikirkan dunia dan menghabiskan waktunya untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dari dunia tersebut kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Enggak mungkin dia bisa mengambil lebih daripada itu. Kalau demikian keadaannya, kenapa kita habiskan waktu masa muda kita dengan hanya memikirkan masalah dunia? Dan ini bukan berarti ya seseorang meninggalkan dunia secara utuh, bukan demikian maksudnya. Tetapi jangan sampai di masa muda ini ya, yang menjadi pikiran kita, yang senantiasa kita pikirkan siang dan malam, pagi dan sore, hanya masalah dunia. Ini yang tidak kita inginkan. Dan Allah SWT mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Ya, jadi kita manfaatkan dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masa muda kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antum tahu ya, para ikhwah dan para pemuda khususnya, tentang 7 orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW kelak di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Matahari didekatkan, manusia dalam keadaan tidak memakai pakaian, dan masing-masing berkeringat sesuai dengan kadar dosanya. Semakin banyak dosanya, maka akan semakin banyak keluar yang keringat. Semakin banyak keluar keringatnya. Ada sebagian golongan dari manusia, dari hamba-hamba Allah yang saat itu mendapatkan naungan, sehingga tidak kepanasan dengan matahari. Di antara 7 golongan tadi adalah syabun nasya'a fi ta'atillahi azza wa jalla. Di antara 7 golongan tadi ternyata dia adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Tidak seperti pemuda-pemuda yang lain. Kalau pemuda-pemuda yang lain kebanyakan mereka hura-hura, ya, apalagi kalau dia memiliki harta, maka ini semakin memperparah keadaan. Apalagi dia hidup di zaman yang penuh dengan fitnah seperti zaman sekarang, yang dengan mudah sekali seseorang berbuat maksiat, maka ini akan semakin merusak diri. Tapi dia di tengah-tengah masyarakat
yang demikian keadaannya, di tengah para pemuda yang demikian keadaannya, ternyata dia mendekatkan diri kepada Allah, memanfaatkan dan menghabiskan masa mudanya ini untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak heran apabila orang atau seorang pemuda demikian keadaannya, Allah muliakan dia di hari kiamat, dijadikan dia termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah SWT di hari atau di waktu dan di masa ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, itu adalah beberapa perkara yang semoga mengingatkan kita sebagai pemuda tentang pentingnya kita memanfaatkan masa muda ini. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan bersama-sama memasuki bulan Ramadan. Dan ini adalah fursah, kesempatan yang emas bagi kita semuanya dan khususnya para pemuda untuk bisa berubah, memulai kehidupan yang baru, membuka lembaran-lembaran yang baru di dalam kehidupannya. Masa muda antum adalah nikmat. Dan menemui bulan Ramadan ini juga merupakan nikmat yang besar. Karena antum akan bertemu dengan sebuah bulan yang berbarakah, bulan yang agung. Bulan di mana orang-orang yang soleh mereka berlomba untuk memanfaatkan bulan ini, bagaimana mereka benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada antum sekarang ini, sekali lagi kekuatan dan juga waktu luang, dan kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan, maka sangat rugi dan celaka apabila kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui ini dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini ada 6 perkara yang mungkin secara umum bisa menjadi bekal kita sebelum memasuki bulan Ramadan ini. 2 perkara berkaitan dengan apa yang kita siapkan sebelum Ramadan. 2 perkara ketika Ramadan. Dan 2 perkara yang lain adalah setelah Ramadan. Ini saya ambil dari nasihat yang dulu pernah disampaikan oleh guru kami yang mulia Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan 6 perkara ini, dan ini adalah nasihat yang baik secara umum untuk kaum muslimin dan khususnya di sini adalah para pemuda. 2 perkara sebelum Ramadan. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah SWT. Dan ini bukan tuduhan bagi antum semuanya bahwasanya kita ini adalah orang yang demikian dan demikian, tidak. Karena Nabi SAW sendiri bertobat setiap hari minimal 100 kali. Jadi tobat ini bukan dikhususkan bagi orang yang terus menerus berbuat dosa besar, bukan. Bahkan masing-masing dari kita adalah khata'. Kullu ibni Adam khata'. Masing-masing anak Adam itu adalah orang yang sering bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah SWT.
Maka di antara perkara yang perlu kita siapkan sebelum memasuki bulan ini adalah kita banyak bertobat kepada Allah SWT. Dan jangan ditunda. Jangan merasa kita masih muda, mati masih panjang, umur masih panjang, tidak. Banyak di antara pemuda yang sudah mendahului kita. Allah SWT mengatakan, ya ayuhan nas wa tubu ilallahi jami'an, kata Allah. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian bertobat semuanya kepada Allah, jami'an, semuanya. Bagi yang soleh, yang tidak soleh. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Itu taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana taubat yang nasuha? Terpenuhi 3 syarat. Pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan itu lagi di masa yang akan datang. Berarti gratis atau bayar ini taubat? Gratis. Gratis. Ya, alhamdulillah. Enggak ada di sini harus bayar ke masjid 10 juta misalnya supaya diampuni dosanya, enggak ada. Berbeda dengan sebagian aliran atau apa yang ada dalam agama lain, ada di situ membayar, ya, membayar ketika bertobat. 3 perkara ini gratis. Antum hanya butuh menyesal saja. Antum melakukan apa saja sebelumnya. Kemudian antum meninggalkan, berhenti. Kalau dulu melakukan, sekarang berhenti. Kemudian yang ketiga, berazam, bertekad, saya di masa yang akan datang tidak akan melakukan lagi. Kalau itu sudah terpenuhi, dihapuskan dosanya oleh Allah. Ada yang lebih mudah? Ini adalah rahmat dari Allah SWT. Umat sebelum kita untuk bertobat mereka perlu perkara yang banyak. Bani Israel ketika mereka menyembah anak sapi, ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, maka tidak terima taubat mereka sampai melakukan ini, yaitu membunuh diri mereka sendiri. Dari saat itu yang menyembah maupun yang tidak menyembah disuruh berkumpul dan masing-masing mereka membawa pisau kecil. Kemudian tiba-tiba gelap. Dan dalam keadaan gelap tadi mereka masing-masing ya mengayunkan ya pisaunya tadi, membunuh yang ada di sekitarnya. Ya, dan saat itu terbunuh ribuan atau puluhan ribu dari Bani Israel. Baik yang terbunuh maupun yang tidak terbunuh diterima taubatnya. Itu caranya. Alhamdulillah yang demikian di dalam agama Islam tidak ada. Sangat mudah sekali seseorang bertobat kepada Allah SWT. Sehingga ini adalah amalan yang ya baik seseorang membuka atau memulai sebelum dia memasuki bulan Ramadan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sebab kita berat di dalam beribadah adalah karena terlalu banyak dosa. Dosa kalau terlalu banyak sehingga menjadi hitam hati kita, inilah yang menjadikan kita tidak ya semangat untuk beribadah, berat untuk beribadah. Meskipun di bulan Ramadan malas untuk sholat tarawih, ya malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk bangun sahur. Kenapa itu semua terjadi? Karena sudah terlalu berat hati kita ini dengan
dosa-dosa. Sehingga diharapkan orang yang mendahului ya bulan Ramadan ini dengan bertobat kepada Allah SWT, diharapkan dia akan ya ringan di dalam beribadah kepada Allah SWT, khususnya di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, hendaklah kalian bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dan Nabi SAW bertobatnya jangan kita bayangkan seperti kita. Bertobatnya beliau memenuhi 3 syarat tadi. Menyesal, ya, meninggalkan, dan beliau bertekad untuk tidak melakukan di masa yang akan datang. Itu sampai 100 kali. Kalau demikian keadaan beliau, lalu bagaimana dengan kita? Harusnya kita lebih banyak daripada beliau di dalam bertobat kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, di antara hal yang perlu kita lakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah SWT. Yaitu antum meminta kepada Allah, ya Allah, di bulan Ramadan ini mudahkan saya, berikan taufik kepada saya untuk bisa menggunakan bulan Ramadan ini dalam kebaikan. Saya ingin memperbaiki diri. Saya ingin mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Karena tidak mungkin kita bisa melewati 1 bulan yang indah ini nanti dengan maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, mustahil seseorang bisa baik dalam melalui bulan Ramadan kecuali apabila dimudahkan dan ditolong oleh Allah SWT. Jangan kita bertawakal kepada diri kita sendiri. Saya bisa baca Quran ya 2 juz dalam semalam. Saya insya Allah bisa mengkhatamkan dalam 3 hari. Tapi dia lupa tidak beristi'anah dan meminta pertolongan kepada Allah. Maka orang yang demikian akan tidak istiqamah. Ya, karena orang yang sudah bertawakal kepada dirinya sendiri, Allah SWT akan atau tidak akan menolong orang tersebut. Ya, barang siapa yang tawakkala ala syai' wukila ilaih. Barang siapa yang bertawakal kepada sesuatu selain Allah, maka dia akan dijadikan bertawakal terhadap sesuatu tadi. Dan sesuatu tadi selain Allah adalah lemah. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka dia telah meminta pertolongan kepada Zat yang maha mampu, yang maha mendengar. Dan di dalam Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau memang kita ingin mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, maka jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya, tidak mungkin kita bisa sholat tarawih dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan baik dan banyak, berpuasa dengan cara yang diridhai oleh Allah, kecuali apabila ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian 2 perkara ketika Ramadan. Yang pertama adalah ikhlas. Yaitu antum atau kita semuanya melakukan ibadah di bulan Ramadan tujuannya adalah untuk mengharap pahala dari Allah, ingin melihat wajah Allah di hari kiamat, ingin masuk ke dalam surga, ingin diampuni dosanya. Ini tujuan kita, bukan riya, bukan sum'ah, atau tujuan-tujuan dunia yang lain. Misalnya berpuasa dengan tujuan untuk supaya lebih kurus. Targetnya setelah Ramadan turun 20 kilo misalnya. Ya, ini niatnya sudah tidak benar. Ya, atau berpuasa karena malu. Ya, anak kecil saja
SD dia sudah puasa. Kenapa dia nggak berpuasa? Malu. Ya takut ditertawai atau diajak oleh anak-anak kecil misalnya. Maka ibadah di bulan Ramadan, nasihat yang pertama adalah mengikhlaskan seluruh ibadah yang kita lakukan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, yaitu yakin bahwasanya ibadah ini adalah disyariatkan, wa ihtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini pahala yang besar, diampuni dosanya bukan hari ini saja, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan 1 bulan, tetapi yang telah lalu semenjak dia melakukan dosa pertama kali. Makanya adalah pahala yang besar dari Allah SWT. Dia akan mendapatkan pahala ini tapi dengan syarat imanan wahtisaban. Dia beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya ini adalah disyariatkan, dan melakukan puasa tadi ihtisaban, mengharap pahala dari Allah. Dan ini bukan perkara yang ringan. Seseorang terkadang karena sering berpuasa, apalagi bulan Ramadan, ya sudah terbiasa setiap hari berpuasa, kadang niat itu tidak nampak atau tidak ditekankan. Ya. Padahal apabila seseorang berpuasa dan dia ingat saya sekarang sedang berpuasa untuk mengharap pahala dari Allah dan juga karena iman saya kepada Allah SWT, maka diharapkan yang demikian masuk di dalam hadis ini. Ini dalam masalah puasa. Ketika sholat tarawih juga demikian. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Baik. Kalau 30 hari berpuasa atau 29 hari berpuasa dan 30 kali melakukan sholat tarawih atau 29 kali melakukan sholat tarawih, kira-kira bersih enggak dosanya selama 1 bulan? Harusnya apa? Bersih. Sekali saja dia berpuasa, sekali dia sholat tarawih, diampuni dosa yang telah lalu. Apalagi ini 1 bulan. Kalau ada yang keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya, keterlaluan atau tidak itu? Keterlaluan sekali. Berarti sangat-sangat menyepelekan dan meremehkan bulan Ramadan ini. Sehingga sholatnya tidak membuahkan dan puasanya tidak membuahkan. Karena mungkin tidak ikhlas. Mungkin tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Raghima anfu rajulin." Celaka bagi seseorang adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Hina bagi seseorang yang dia mendapatkan bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan selama 1 bulan, kemudian dia tidak diampuni dosanya. Ini kata beliau, raghim, terhina orang yang demikian. Bagaimana tidak terhina? Diberikan kesempatan siang maupun malam untuk diampuni dosanya, ternyata dia tidak diampuni dosanya. Mungkin karena itu tadi kurang ikhlas dalam melakukan amal soleh tadi, atau yang kedua tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, selain ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu kita berusaha bagaimana kita melalui bulan Ramadan dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah, benar-benar sesuai dengan sunnah.
kita harus melihat kembali bagaimana dahulu Rasulullah SAW melalui bulan puasa ini. Di antaranya, yang jelas yang melakukan puasa. Dan puasa di bulan Ramadan ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya. Ini harus kita penuhi. Bulan puasa atau puasa dimulai dengan terbit fajar, diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Disunahkan untuk melakukan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Disunahkan untuk mengakhirkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, sampai beliau mengakhirkan sahur sehingga jarak antara iqamah dengan terakhir kali beliau makan itu hanya 50 ayat saja. Ini adalah waktu yang sedikit dan menunjukkan bahwasanya beliau mengakhirkan waktu sahur. Kemudian disunahkan ketika berpuasa untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan doa ketika berpuasa mustajab. Kemudian dia menjaga puasanya dari kemaksiatan, ya, dan kemaksiatan di sini baik yang dilakukan oleh mata, telinga, lisan, hati termasuk. Beliau mengatakan man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, dia dalam keadaan puasa dan tidak meninggalkan ucapan dusta. Wal 'amala bihi, dan tidak meninggalkan amalan dosa. Jadi ucapan yang dosa, amalan yang dosa dia tidak tinggalkan padahal dia dalam keadaan berpuasa. Maka Allah tidak butuh, tidak memerlukan dia meninggalkan makanannya dan juga minumannya. Ini termasuk adab dalam berpuasa. Kita ikuti beliau. Berarti orang yang berpuasa menjauhi maksiat, menjauhi perkara yang diharamkan. Bagaimana apabila dia dicela oleh orang lain? Apakah dia membalas? Petunjuk Nabi SAW adalah mengatakan, inni mru'un shaim. Aku adalah orang yang sedang berpuasa. Kalau ini adalah puasa yang wajib, maka kita keraskan, tidak masalah. Untuk mengingatkan diri kita dan juga orang tersebut. Kalau sudah ya menjelang berbuka, maka kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan maksudnya kalau sudah yakin tenggelam matahari, ya, ditandai dengan tenggelamnya matahari atau mendengar adzan, atau kalau sekarang ada jamnya bisa dilihat di HP, bisa dilihat di jam tangan atau jam dinding, maka kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Ini sunnah Nabi. Dan beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau kita masih melihat di mana-mana orang masih menyegerakan berbuka, tidak menunggu-nunggu atau mengakhirkan buka puasa sampai setengah jam setelah tenggelam matahari misalnya. Ketahuilah bahwasanya manusia masih dalam keadaan baik. Kenapa? Karena mereka masih menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Taib. Ini termasuk mutaba'ah. Ya, demikian pula di dalam melakukan sholat tarawih. Ya, kita juga mutaba'ah kepada Nabi SAW. Di antara petunjuk beliau, melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Boleh dilakukan di rumah juga boleh. Tapi yang utama di masjid. Secara berjamaah dan boleh dilakukan sendiri di rumahnya. Dan tidak ada di sana pembatasan di dalam berapa rakaat dia melakukan sholat tarawih. Boleh dia melakukan 11 rakaat, boleh melakukan lebih daripada itu. Karena beliau SAW mengatakan sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Fa in khasya ahadukum as-subha aw al-fajr fal
yusalli raka'atan wahidah aw tara lahu ma qad shalla. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Beliau tidak membatasi dengan 11 atau 13 atau 23. Beliau mengatakan 2 rakaat. Kapan batasannya? Kalau sudah hampir datang waktu subuh. Kalau salah seorang di antara kalian takut datang waktu subuh, maka adalah dia sholat 1 rakaat untuk mewitiri apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu sholat yang dilakukan sebelumnya. Jadi yang menjadi batasan di sini adalah waktu subuh. Adapun rakaat maka tidak dibatasi oleh Nabi SAW, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menghidupkan kembali sholat tarawih secara berjamaah di masjid di zaman beliau menyuruh Ubay ibn Ka'ab untuk menjadi imam, dan saat itu mereka sholat 23 rakaat. 20 rakaat kemudian 3 rakaat witir. Menunjukkan bahasanya beliau memahami bahwa sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Adapun Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah bahasanya beliau tidaklah menambah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan di atas 11 rakaat, maka ini bukan pembatasan. Beliau menceritakan apa yang beliau lihat ya dari Nabi SAW tentang sholat malam beliau, dan ini bukan merupakan pembatasan. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau melakukan sholat tarawih di zaman beliau dengan 23 rakaat, dan inilah yang diamalkan di Mekah maupun di kota Madinah. Ya, mereka sholat 23 rakaat, dan itu pun bukan pembatasan, boleh menambah daripada itu. Pernah dilakukan di Mekah dan Madinah lebih dari 40 rakaat. Ya, lebih dari 40 rakaat. Jadi mereka saling berlomba satu dengan yang lain. Baik. Kemudian juga petunjuk Nabi di bulan puasa di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, sampai beliau kalau biasanya di luar bulan Ramadan hanya sekali saja mudarasah dengan Jibril, di bulan Ramadan 2 kali. Al-Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i, seorang muhaddits. Beliau kalau mau menceritakan hadis Nabi SAW, ya, atau ketika beliau menceritakan hadis Nabi SAW, mengkabarkan hadis Nabi kepada murid-muridnya, sering beliau menangis karena ta'zim beliau terhadap Rasulullah SAW, terhadap hadis-hadis Nabi, sehingga ketika beliau mengatakan haddatsana fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya beliau sering menangis karena ta'zim beliau terhadap hadis Nabi, ya, sehingga beliau menyebutkan hadis dan beliau menangis. Ketika datang bulan Ramadan, beliau tutup majelis-majelis beliau dan beliau mengkhususkan dirinya dan memperbanyak diri untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian keadaan Imam Malik, seorang muhaddits, seorang ulama yang kita tahu bagaimana kesibukan beliau dan perhatian beliau terhadap ilmu hadis, tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, maka beliau mengkhususkan diri beliau dan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini adalah syahrul Quran, ini adalah bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Maka pantas sekali apabila bulan ini kita banyak membaca Al-Quran. Ditargetkan. Ya, sehari misalnya, kalau kita targetnya sekali khatam di bulan Ramadan, berarti sekali ya minimal 1 juz. Itu pun dikhawatirkan nanti kalau 29 hari ya maka minimal 1,5 juz. Ya, atau 1/4 juz. Kalau antum berat dalam sekali duduk maka bisa dibagi-bagi setiap sholat, habis sholat misalnya, atau antara adzan dan iqamah, ya, punya target. Maka diharapkan kalau satu hari bisa 1/4 juz,
sekali khatam bisa insya Allah kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Meskipun kalau memang bisa lebih daripada itu lebih baik. Dan diiringi dengan tadabbur Al-Quran. Itu antum membaca Al-Quran dan berusaha untuk memikirkan maknanya, memahami isinya. Dan sebagian ulama atau sebagian masyayikh menasihatkan antum membaca sedikit tapi antum memahami maknanya dan mentadabburi isinya itu lebih baik daripada membaca banyak sampai khatam tetapi antum tidak memahami maknanya. Karena maksud diturunkannya Al-Quran adalah untuk dipahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad berbarakah supaya mereka memahami isinya, supaya mereka mentadabburi isinya. Baik. Itu dua perkara yang paling penting di bulan Ramadan. Intinya kalau kita ingin mutaba'ah berarti kita harus belajar, berusaha untuk membaca buku yang berkaitan dengan fikih Ramadan, hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan supaya ibadah kita di bulan Ramadan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dua perkara setelah Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Yaitu kita memohon ampun kepada Allah atas kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Karena tentunya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, bagaimanapun kita berusaha untuk sempurna, pasti di sana ada kekurangan. Makanya banyak beristighfar kepada Allah. Di antara faedahnya, ini adalah untuk menghilangkan sifat ujub yang ada di dalam hati kita. Mungkin dia sudah mengkhatamkan 3 kali, tidak pernah ketinggalan sholat tarawih, puasanya tidak pernah bolong, berusaha untuk menjaga sunnah. Syaitan datang di akhir bulan Ramadan. Wah, kamu Masya Allah bisa demikian dan demikian, temanmu nggak bisa. Ingin menghancurkan apa? Amalan kita. Makanya kita ketika seseorang memohon ampun kepada Allah, diharapkan yang demikian bisa menghilangkan ujub yang ada di dalam dirinya. Karena dia merasa dirinya kurang. Dia masih banyak kekurangannya. Mungkin kurang ikhlas, mungkin masih ada kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga ketika dia memperbanyak istighfar, yang demikian bisa mengurangi atau menghilangkan ujub dan riya yang ada di dalam hatinya. Taib. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa yang mereka mengisi malamnya dengan sholat malam. Ya, ternyata mereka wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sholat malam tidak dilihat oleh manusia. Ya, membaca Al-Quran, rukuk, sujud, menangis. Ternyata di akhir malam mereka apa? Beristighfar. Apakah mereka melakukan dosa? Tidak. Karena mereka merasa bahwasanya apapun yang mereka lakukan berupa ibadah selama semalam tadi, pasti di sana ada kekurangan. Pasti di sana ada kekurangan, baik berupa keikhlasan atau kurang mutaba'ah atau yang lain, atau kurang khusyuk. Dan ini bisa menghilangkan sekali lagi ujub yang ada di dalam hati seseorang. Demikian pula hikmah kenapa kita setelah sholat fardu, zikir yang pertama kali kita baca adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita bukan melakukan maksiat sebelumnya, kita melakukan sholat. Tetapi kita disyaratkan berzikir setelah sholat dan mengatakan istighfar ini. Ini satu makna dengan itu. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta diterima amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Meminta kepada Allah. Ya, setelah melakukan berbagai amal soleh tadi,
tunjukkan bahwasanya kita ini merasa butuh untuk diterima amal soleh kita, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan ini. Ya, orang yang berdoa kepada Allah meminta supaya diterima amalannya di bulan Ramadan menunjukkan dia butuh dengan amal soleh tadi. Butuh untuk selamat di akhirat dengan sebab amal soleh tadi. Makanya dia minta kepada Allah supaya diterima. Berbeda dengan sebagian yang mengatakan, ya, saya tidak peduli lagi atau saya tidak peduli apakah amalan saya diterima atau tidak. Karena amalan yang saya lakukan adalah atas dasar cinta. Kemudian dia mengatakan bahwasanya saya beramal bukan karena ingin mengharap surga, bukan karena takut dari neraka, tapi berdasarkan cinta saja. Kita katakan ini adalah salah. Dan Nabi SAW beribadah ingin mendapatkan surga dari Allah SWT. Makanya di antara doa beliau, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Beliau meminta kepada Allah surga dan meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka. Dan beliau mencintai Allah. Jadi ibadah beliau berdasarkan cinta kepada Allah, berdasarkan mengharap kepada Allah, dan juga karena takut kepada Allah SWT. Berdasarkan tiga ini. Orang yang beribadah hanya karena cinta saja, maka ini adalah orang yang zindik. Sebagian salaf mengatakan demikian. Kalau beribadah karena mengharap saja, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka ini termasuk golongan murji'ah. Kalau dia beribadah kepada Allah karena rasa takut saja, maka dia adalah termasuk khawarij. Adapun ahlu sunnah beribadah kepada Allah menggabungkan tiga perkara ini. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Dialah yang memiliki sifat kesempurnaan, nama-nama yang husna, sifat-sifat yang maha tinggi. Dan kita beribadah kepada Allah karena kita mengharap pahala dan surga dari Allah. Kita beribadah kepada Allah juga karena takut dimasukkan ke dalam neraka. Kalau mengumpulkan tiga perkara ini, maka dia adalah seorang sunni, ya, seorang ahlu sunnah wal jamaah. Para salaf dahulu, mereka berdoa kepada Allah supaya diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan selama 6 bulan. 6 bulan meminta kepada Allah terus supaya diterima amalannya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan oleh Allah amal soleh di dalam. Dan yang bermanfaat bagi kita di akhirat adalah amal soleh yang diterima. Adapun amal soleh yang banyak tetapi tidak diterima oleh Allah, maka ini tidak akan bermanfaat di akhirat. Sehingga seseorang meminta kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Ya, kalau nggak salah tadi baca itu ya, ya dalam surat Maghrib atau Isya tadi, dalam surat tadi, salat di sini nggak tadi? Ya. Maghrib. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dengan perintah Allah, beliau dan juga Ismail, anak dan juga bapak, berta'awun, bekerja sama dalam menggapai ridha Allah. Maka keduanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Meminta kepada Allah supaya diterima amalannya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita di dalam zikir setelah subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Beliau mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah setiap hari amalan yang diterima. Karena inilah yang bermanfaat bagi kita di akhirat. Hanya sekedar banyak amalan, tapi kalau tidak diterima, nggak akan kita
petik hasilnya di hari kiamat. Sebagian salaf mengatakan law annali aw law alimtu anna Allah qabila minni raka'atain lakuntu as'adan nas. Seandainya aku tahu bahwasanya Allah menerima dariku 2 rakaat saja, niscaya aku adalah orang yang paling berbahagia. Seandainya kita tahu bahwasanya Allah menerima dari kita 2 rakaat saja, diterima oleh Allah, diberikan pahala, maka aku adalah orang yang paling berbahagia. Menunjukkan bahwasanya para salaf, keinginan mereka adalah bagaimana amalannya diterima. Ya, sehingga seandainya dia tahu amalannya diterima meskipun 2 rakaat, maka beliau adalah orang yang sangat-sangat berbahagia. Kemudian beliau mengatakan, karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi orang yang Allah terima amalannya adalah orang yang bertakwa. Kalau diterima 2 rakaat berarti dia termasuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa dialah yang akan masuk ke dalam surga. Inna lil muttaqina mafazan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Yang akan masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Disediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika dia tahu bahwasanya Allah menerima darinya 2 rakaat, berarti dia termasuk orang yang bertakwa. Dan mereka lah yang berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, ya, insyaallah kita akan bisa melalui bulan Ramadan ini dengan baik. Ya, 2 perkara tadi, ya sebelum Ramadan tolong diingat, yaitu apa tadi? Bertobat dan juga isti'anah kepada Allah. Kemudian di bulan Ramadan ikhlas dan juga mutaba'ah. Kemudian di akhir Ramadan kita beristighfar dan juga memohon kepada Allah diterima amal soleh kita. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf mungkin terlalu malam. Biasanya sampai jam berapa? Biasa masih tanya jawab saja jam segini. Sampai jam 10? Enggak sih. Tanya. Masih ada waktu untuk bertanya jawab, Ustaz? Baik, silakan. Mohon izin, oke. Ya. Oke, kita langsung dari Sister Side dulu deh. Sister Side, supaya mungkin kalau ada yang mau langsung segera pulang. Bagi brothers yang di depan kamera ingin beranjak, mohon agak menunduk supaya tidak menghalangi live stream. Sisters, ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Sister duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Saya Lucy dari Jakarta Selatan. Ya, silakan Mbak Lucy. Sebelumnya mau bertanya Ustadz, tadi 6 perkara yang waktu mau menghadapi Ramadan, yang sebelum Ramadan kan perkara yang kedua meminta pertolongan kepada Allah. Intinya sebelum kita beribadah, kita beristianah dulu gitu kepada Allah, meminta pertolongan untuk mendapatkan taufik, mampu melakukan ibadahnya. Nah itu kalau seringnya begini Ustadz, kalau mau melakukan ibadah itu kadang suka terlalu optimis gitu sama diri sendiri gitu. Jadi kadang lupa untuk beristianah itu kepada Allah gitu. Itu gimana ya Ustadz, tapi setelah itu suka ingat gitu. Itu gimana ya Ustadz terhadap ibadahnya sendiri, dan minta tipsnya supaya selalu ingat gitu untuk beristianah gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Di antaranya adalah doa. Ya. Berdoa kepada Allah SWT, dimudahkan untuk senantiasa mengingatnya. Dalam doa yang disyariatkan dibaca sebelum salam, beliau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah saya, tolonglah saya untuk senantiasa mengingatmu. Ya, mudahkanlah saya untuk senantiasa mengingatmu. Maksud diantaranya adalah mengingat Allah sebelum melakukan sebuah amal soleh, diingatkan untuk beristi'anah dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seandainya seseorang lupa dan juga setelah itu mengingat ketika dia melakukan amal soleh, maka segera dia meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa
menyempurnakan ya amal soleh tadi. Dan inilah kita ya penuh dengan lupa dan kekurangan ya, dan tidak ada di antara kita yang sempurna. Maka diiringi yang demikian dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena kita kurang dalam beristi'anah, kurang dalam khusyuk di dalam ibadah. Nah, dan Allah SWT mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, baik, demikian jawaban dari Ustaz. Silakan brothers. Ada? Oke, sebentar. Yang goyangnya paling kencang begini nih. Boleh. Mic-nya Afwan. ya. Semuanya ngacung, cuma yang satu tambah begini nih. Ini Gemeter itu. Gemeter Ustaz. Fadol. Lapar ya, bukan lapar ya. Silakan dengan excited deh. siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama Ana Muhammad Agusti Azhar dari Jakarta Utara, Ustaz. Oh, Masya Allah. Silakan. Insyaallah. Yang ingin Ana tanyakan ini, Ustaz, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah bulan suci Ramadan, terus kita dilanda dengan keputuran, Ustaz, ada bisikan seperti keraguan-raguan dalam amal kita, seperti kita teringat dosa-dosa di masa lalu yang menjerumuskan kita ke dalam ketidakyakinan dengan ibadah yang kita jalankan, untuk bangkit dalam keimanan yang lebih tinggi lagi untuk dapat melanjutkan puasa lebih baik lagi. Gimana Ustaz tips-tipsnya? Syukran, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Muhammad. Silakan Ustaz. Tentunya ilmu ini adalah solusi untuk semua itu. Ya, adanya keraguan-raguan, turunnya keyakinan. Ini semua muncul karena kurangnya ilmu kita. Adapun apabila kita membekali diri kita dengan ilmu, maka yang namanya ilmu ini akan mendatangkan keyakinan di dalam hati. Dan orang yang sudah bertaubat kepada Allah SWT, kaman la dzamba lahu, kata Nabi. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Sama keadaannya ketika dia belum melakukan dosa tadi. Ini ilmu. Ilmu kalau sudah masuk maka insya Allah menghilangkan syak, keraguan-keraguan tadi. Kalau kita memang sudah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, ya, maka ini berarti diampuni dosa kita. Dan Allah SWT memberikan ilham, dijadikan kita ingin untuk bertaubat, itu anugerah tersendiri. Berarti Allah masih menginginkan kebaikan bagi kita. Kok kita masih diingatkan, digerakkan hati kita untuk bertobat, dijadikan kita menyesal, sedih dengan apa yang sudah berlalu, itu anugerah dan kenikmatan dari Allah SWT. Sehingga dia bersyukur justru. Alhamdulillah, berarti Allah menginginkan dariku kebaikan. Kita sambut keinginan baik dari Allah ini dengan apa? Beramal soleh. Justru semangat kita beramal soleh. Karena Allah memberikan aku kesempatan untuk bertaubat, diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan, berarti kita sambut keinginan Allah yang baik tadi dengan beramal soleh. Sehingga Nabi SAW ketika beliau sholat malam sampai pecah atau pecah-pecah kaki beliau, ditanya oleh sebagian sahabat, ya, kenapa Rasulullah sampai demikian engkau melakukan ibadah seperti ini? Bukankah telah diampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang? Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakuran. Bukankah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau memang sudah diampuni dosaku yang telah lalu dan juga yang akan datang, nikmat atau bukan ini? Nikmat sekali. Berarti akan masuk surga. Ya, kalau ini adalah nikmat, maka saya bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya dengan cara ibadah. Kalau memang kita mengingat dosa kita yang telah lalu dan kita sudah bertobat kepada Allah SWT, diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat, maka ini adalah butuh rasa syukur. Butuh kita bersyukur kepada Allah, di antaranya adalah dengan
baik di dalam beribadah kepada Allah SWT. Sehingga semoga yang demikian bisa memberikan kita semangat lagi untuk beribadah dan menghabiskan bulan Ramadan sampai akhir dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir mungkin nih? Ada dari kertas pertanyaan, mohon izin Ustaz, terakhir. Silakan. Ada hubungannya juga dengan Ramadan ini secara tidak langsung. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Bos saya dapat tiket mudik gratis dari sebuah bank dan itu dikasih ke saya. Apakah boleh saya mudik menggunakan fasilitas tersebut? Dan saat orang bank tersebut ke toko, lalu saya bercanda dengan meminta tiket tersebut 4 kursi untuk karyawan lainnya. Lalu orang bank tersebut memberinya. Kalau tidak boleh menggunakan fasilitas itu, apakah saya juga berdosa kalau karyawan yang lain menggunakan tiket tersebut? Terima kasih Ustaz. Ya. Harta tersebut sampai kepada dia dalam keadaan halal. Ya. Maka boleh bagi dia untuk memanfaatkan tiket tadi. Karena hartanya sampai kepada dia itu dalam keadaan halal. Adapun apabila harta tersebut sampai kepada seseorang dengan cara yang diharamkan, dengan cara ribawi misalnya, ya, dan dia yang bertransaksi secara langsung, maka dia tidak boleh menggunakan fasilitas tadi. Ya. Tapi kalau dia kasihkan kepada orang lain, maka harta tadi sampai kepada dia dalam keadaan dengan cara yang halal. Contoh seperti misalnya orang yang mencuri. Taib. Hasil curian tadi dia manfaatkan nggak boleh. Sampai kepada dia hartanya dengan cara yang diharamkan. Ketika dia beli kepada kita, halal nggak hartanya tadi? Halal. Dia beli kepada kita, yang beli baju dari kita, beli makan dari kita, maka boleh bagi kita untuk menggunakan uang tadi. Dan itu adalah halal bagi kita, haram bagi dia. Atau contohnya misalnya seorang kepala rumah tangga kerja di bank, harta yang sampai kepada dia itu haram. Tapi harta yang dia gunakan untuk menginfaki atau memberikan nafkah kepada suami dan juga kepada istri dan anaknya, halal. Halal bagi anak tadi untuk menikmati harta tadi. Halal bagi istri untuk menikmati harta tadi. Sehingga sebagian salaf ditanya oleh sebagian penanya, ya, dengan pertanyaan yang hampir serupa, yaitu seorang kepala rumah tangga mendapatkan harta dengan cara yang haram, apakah halal bagi istri dan juga anak untuk menikmati harta tadi? Maka kalau nggak salah ucapan Abdullah bin Mas'ud yang beliau mengatakan, alaihil ana walakumul hana, alaihil ana walakumul hana. Atasnya, yaitu atas kepala rumah tangga tadi, anak, yaitu kecelakaan, kesusahan, karena dia memakan sesuatu yang diharamkan. Walakumul hana, dan bagi kalian, yaitu keluarga yang dinafkahi, maka kalian menikmati saja, kalian tidak mendapatkan dosanya. Harta yang sampai kepada kalian itu dengan cara yang halal. Tapi harta yang sampai kepada dia, kepala rumah tangga tadi, adalah harta yang haram. Allahu alam, seperti itu mungkin kurang lebih gambarannya. Nah, cukup. Mengenai yang 4 tiket tadi itu gimana Ustaz? Ya. Yang secara bercanda diminta tapi dikasih juga buat karyawan lain itu, apakah ada masih halal juga buat 4 karyawan lagi? Halal, nggak masalah. Halal juga masih. Nggak masalah. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan mudik ini yang bertanya ya. Tapi puasa dulu, belum Ramadan. Insyaallah. Ya, mohon maaf, kita juga gak ada pertanyaan di bawah ya. Jadi kita sudah maksimalkan di sini, alhamdulillah. Dan demikian pertanyaan terakhir ya. Ya, Bro Alvin ya. Syukuran Ustadz atas kesediaan waktu antum untuk bisa belajar bersama kami dan semoga Allah mudahkan kembali bertemu di pertemuan yang akan datang. Amin. Syukuran Ustadz, jazakallah khair. Baik kepada antum semua, jazakumullah khair. Hati-hati di jalan dan kita bertemu kembali di Ramadan ya, tanggal 12 dan tanggal 19 sore ya.
Jangan Isya, kalau Isya kita udah tarawih insya Allah ya. Pada asar insya Allah ta'ala. Baik, kita akan akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.